dapat pengungsinya langsung. Benar. Betul. Oh, tadi. Nanti balikan batu kenalnya beda ya, jangan kayak kemarin ya. Libur ya? Libur. Oh ya. Libur kan? Ada kan tanggal 20 tanggal 1 kan libur. Nah, ini Pak Putra Putri saya nih Pak. Karena ingat. Walaupun tidak datang sini selalu ingat, Bu. Karena ingat datang sini. Kasih bantuan, nah. Ini surat-surat apa aja? Nanti boleh asal turun tanah aja tempat kami musibah, alhamdulillah. Mas, anak saya di Jakarta. Caranya dikumpulin dulu Bu, biar dipotong semuanya. Masuk TV-nya. Makan ikut kau. Udah pintar.
2 hari yang lalu, saya minta keamanan publik dipertahankan, jangan sampai ada kejahatan apapun, jangan sampai ada provokasi apapun yang bisa mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
Saya kira itu yang saya sampaikan, dan ini saya siapkan statement saya untuk teman-teman wartawan dari luar negeri. Saya sampaikan, I am glad to all of you here today, so I do hope you could report the sufferings of the people here in Aceh. The last 3 days have been the most difficult days of my presidency and a trying moment for my nations. Upon learning of the earthquake and tsunami, I decided to cancel all others engagements and go directly to Aceh to assess the situations and lead the effort to deal with the national disaster. As you know, yesterday I was in Jayapura after visiting Nabire, also doing the same thing, and I canceled all my programs instead of going to Ambon and back to Jakarta. I went through Aceh, Lok Sumawe, Bayo, Makassar, and also Batam. And yesterday I landed in Lok Sumawe from Jayapura. I was devastated to witness the human casualties and the destructions. I met with those who see camps. I met with villagers. I tried my best to console them and to assure them we are doing all we can to help them. Today I landed in Banda Aceh. I have assigned my ministers and the local authority to focus on 4 priority lines throughout the province as all kabupaten. Second, to ensure the speedy and safe and effective delivery of food, medicines, and other assistance to those who in need throughout Aceh and also North Sumatra. Third, to relocate across the city of Banda Aceh and other places in Nangro Aceh Darussalam. I do hope those people are relocated in a better and proper place. Fourth, to find the remaining dead bodies and to keep searching for survivors, any survivor. And I'm glad to tell you that these 4 priorities are now underway. Of course, we have to make corrections. My main concern now is the areas of the western source of Aceh and North Sumatra. Access to those areas extremely difficult, and reported casualties are high. I hear frightening reports about Melapo, where only 20 to 25% of buildings survive, and where dead bodies are on the street and beaches. But I got a new report from Melapo that the situation is fully managed now. The system is working. Of course, we have to assist local government officials in Melapo to help them in managing the situations. I have instructed the Indonesian Navy to be deployed to these western source areas and to conduct rescue missions and humanitarian missions. I was relieved to find that condition in Shimelu is much better than we feared. You know that the island of Shimelu is quite close to the epicenter, the center of the quake, close also to Melapo, and I'm really relieved that the island is safe. No casualties reported so far. So we do hope that we could also manage the situation in Shimelu and others. For this is not just a national disorder. I think you know well that it is also international catastrophe. The next thing to do when we have complete our rescue effort and finding and burying the dead, dan terutama kemarin serta hari ini saya mendapatkan
komitmen, simpati, dan dukungan dalam aspek kemanusiaan, dalam bentuk obat-obatan, dalam bentuk perlengkapan tenda, alat-alat berat untuk rehabilitasi, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan negara-negara sahabat dan organisasi internasional itu yang saya minta dikelola dengan baik, sebagaimana pula kita mengelola bantuan dari dalam negeri sendiri, dari saudara-saudara kita yang juga sebenarnya telah mulai mengalir sejak kemarin. Bertanya tentang penanganan macam laporan soal jumlah dan orang-orang yang merasa ingin untuk mengetahui keluarganya di Jepang. Kepada posko ini bisa dihubungi di mana? Baik, saya kira nanti posko bisa menjelaskan dua pertanyaan Imelda. Satu, perkiraan atau hitungan korban, apakah meninggal, hilang, luka-luka. Saya kira bisa dirilis yang sudah dimiliki oleh posko hari ini, dan kemudian saya kira appeal-nya bagus bagaimana kita memberikan kemudahan fasilitas atau informasi kepada sanak saudara yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang saudara-saudaranya. Nanti tolong dijawab oleh Pak Budi setelah konferensi pers. Mengingat aparat juga ikut terkena dampak dari musibah ini, untuk melakukan 4 prioritas program itu seberapa siap aparat ini mendukung perbaikan kondisi mulai hari besok? Ya, 2 hari yang lalu sebenarnya saya sudah menghubungi Panglima TNI dan Kapolri, dan hari ini saya berbicara dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang juga ada di Banda Aceh untuk memberikan backup. Benar bahwa satuan TNI dan Polri yang ada di Banda Aceh ini juga mengalami Aceh Darussalam untuk melaksanakan tugasnya dalam bentuk bakti TNI dan bakti Polri. Saya persilakan nanti menanyakan langsung kepada Kapolri dan kepada Kasat yang ada di sini. Kapolri, saya persilakan untuk menjelaskan supaya gamblang. Beberapa tempat yang terkena musibah di Banda Aceh, kemudian di Melapo dan sebagian di Pantai Timur, itu tentu mereka sendiri tidak bisa bekerja melaksanakan tugas kepolisiannya. Oleh karena itu kami sudah mendatangkan anggota kepolisian dari luar Nampula Darussalam, seperti dari Sumatera Utara saya menambahkan hampir 200. Sekarang sedang berjalan juga dari tempat-tempat lain 200 lagi ditempatkan di Banda Aceh atau tempat-tempat yang terkena musibah. Demikian pun peralatannya. Memang sebagaimana diketahui walaupun ada petugasnya, tetapi tidak ada kendaraan yang dapat kami gunakan. Oleh karena itu kendaraan pun kami bawa dari sekitar Nampula Darussalam, dan dalam perjalanan beberapa ratus kendaraan patroli maupun truk yang akan datang segera demikian yang sudah kami persiapkan. Terima kasih Bapak Presiden. Kami akan laporkan apa-apa yang telah dilaksanakan oleh Angkatan Darat. Seperti yang telah disampaikan Presiden, memang betul unsur kewilayahan yang terkena musibah kami tidak libatkan. Tetapi unsur kewilayahan yang tidak terkena musibah itu sudah aktif mulai dari terjadinya bencana. Kami juga sudah mendatangkan obat-obatan beberapa ton, kemudian tim medis tadi juga datang dari Angkatan Darat, kemudian termasuk beras untuk sementara menanggulangi dari pemerintah. Itu pun sudah dibagi mulai dari kemarin Bapak Presiden. Kemudian saya juga sudah memerintahkan kepada Pangdam Iskandar Muda, kemudian Pangdam 1 untuk memberikan bantuan. Jadi nanti malam 2 batalion dari Pangdam 1 akan berangkat ke sini. Kemudian di sini tadi kami lihat banyak alat berat, tetapi tidak bisa dipakai karena operator tidak ada, kemudian bahan bakarnya tidak ada. Nah, besok 2 kompi orang saja Bapak Presiden dari Jakarta Zeni itu kami datangkan, kemudian 1 kompi dari Kodam 1 kami datangkan. Kalau nanti didukung oleh bahan bakar, ini besok sudah bisa
jalan untuk pekerjaan menggunakan alat berat seperti membersihkan pohon-pohon yang tumbang, kemudian seperti yang di masjid tadi yang kalau dengan orang itu akan lama gitu. Jadi nanti malam sudah datang Bapak Presiden. Kemudian selain itu juga besok juga akan datang kompi Mudika. Ini kami spesialkan untuk mengangkat mayat-mayat yang sudah bau begitu dan untuk dimakamkan gitu. Jadi posko-posko di sepanjang jalan yang kami lalui kemarin sudah ada Bapak Presiden. Kemudian mudah-mudahan dengan adanya komunikasi yang bagus ini semuanya lancar. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wilayah Pantai Barat, apakah sudah dipikirkan untuk pengiriman dalam tenaga besar untuk tenaga bantuan, karena sampai sekarang untuk transportasi ke sana juga masih sulit. Apakah dibutuhkan untuk pengiriman pasukan aparat keamanan dan juga relawan yang selama ini sulit mengakses daerah tersebut? Dan bagaimana transportasinya? Apakah mungkin, Pak? Karena di Pantai Timur sendiri kan populasi cukup banyak yang bisa membantu untuk daerah-daerah yang terkena musibah. Baik, dari khusus untuk Barat. Nanti Menko Polhukam akan menjawab pengerahan kekuatan bantuan untuk Barat tadi sudah mengkoordinasikan dengan rapi. Tapi yang jelas dari Sumatera Utara melalui Sibolga akan didorong juga logistik dan bantuan-bantuan yang diperlukan. Melaksanakan tugas rescue dan sekaligus membawa bantuan dari Sibolga. Bantuan ini diperoleh dari Korem, Pangkalan TNI AL, Pemda, dan masyarakat. Di luar dua unsur gelar ini, unsur gelar operasi ini, disiapkan operasi bakti, dan pagi ini, hari ini berangkat dari Jakarta, satu LSD September. Dia akan melaksanakan operasi bakti di Pantai Barat dengan tugas-tugas sebagaimana yang tadi digariskan oleh Presiden. Untuk transportasi, Pak, untuk transportasi dalam waktu dan akses yang sangat sulit, yang utama akan digunakan untuk wilayah Barat apa Pak? Masih angkatan laut atau? Begini, jadi untuk transportasi, saya juga sudah berhubungan dengan Menteri Perhubungan untuk mobilisasi national resources yang ada, utamanya alat angkut, baik aspek laut maupun aspek darat dan aspek udara. Jadi dapat digunakan semua sarana yang ada melalui mobilisasi Menteri Perhubungan untuk penanganan bencana alam nasional. Barat Beras. Pak, saya dari Foreign Press, tapi I would like to ask you in bahasa Indonesia. Oke, better. Pak, berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk merestore kota Banda Aceh ini, Pak? Kami mengerti bahwa ini pekerjaan yang sangat berat, dan dari di lapangan yang kami lihat adalah masyarakat cukup sabar mengantri bahan. Mungkin memang pertanyaannya agak teknis, tapi yang terlihat di lapangan seperti itu. Baik, teknis dan penting. Justru itulah kita melaksanakan koordinasi rapat dan aksi lanjutan setelah rapat ini untuk segera merawat, menangani, dan mengebumikan jenazah-jenazah yang sudah bisa kita identifikasi. Dan tadi saudara mendengar kesanggupan dari Wagub dan teman-teman di daerah dalam waktu 2 hari bisa dimakamkan. Yang kedua, sebenarnya kalau logistik ya, beras, bahan pokok, itu persediaan baik di Sumatera Utara dan beberapa tempat, baik secara nasional itu cukup. Nanti Mensos mau menjelaskan. Persoalannya transportasi, itulah yang kita pecahkan sekarang ini. Dengan demikian harapan saya mulai besok kita sudah bisa mengalirkan logistik itu ke tempat-tempat yang diperlukan sehingga tidak terjadi krisis logistik. Berapa lama untuk melaksanakan rehabilitasi awal ya? Saya minta dihitung secara cermat, bukan hitung-menghitung, tapi tolong dilaksanakan nanti oleh Pak Wagub dan teman-teman di sini lebih cepat, lebih baik, terutama tanggap daruratnya. Nah, kalau sudah rehabilitasi dan rekonstruksi, ini memang harus kita hitung, tentu tahapannya, lama membangunnya, budgetnya. Saya tidak bisa mengeluarkan budget tanpa memberitahu Dewan Perwakilan Rakyat kalau itu dalam jumlah yang besar, minus tanggap darurat itu ada alokasinya. Tapi kalau sudah program
ataupun crash program yang jumlah anggarannya besar, saya harus berkonsultasi ke Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi saya mendapatkan kejelasan dan signal yang baik bahwa untuk kepentingan tanggap darurat dan rehabilitasi awal ini nampaknya kita bersepakat untuk mengalokasikan dana yang cukup. Jadi jawabannya, kalau untuk tanggap darurat rehabilitasi awal kota secepat-cepatnya, kalau bisa tolong dikembangkan daerah dalam waktu 1 minggu ini sudah bisa dilakukan pembersihan kota-kota dari kotoran dan lain-lain. Nah, kemudian kalau pembangunan barak, relokasi pengungsi, fasilitas yang diperlukan ya dilaksanakan dengan akselerasi yang dapat dilakukan. KBC assistance. Yeah. So straight after the Bengkulu earthquake, there was an immediate request for a field hospital, I think from Norway. Why has there been such a delay here in requesting direct material assistance from other countries? And secondly, just on that same logistics issue, how could it be that a city that's only 12 hours by an open road... What we are doing now is to make sure that the transportation can be done better tomorrow, because actually the day before yesterday the situation was very uncertain, and I could understand that in the panic situation that we failed to organize, to make coordination, and also the lack of communication device. But of course, to make sure that we could distribute all logistics, tomorrow we will utilize, we will mobilize all facilities and transportation we have to distribute all logistics needed by the people here in Aceh. And I don't have any information. Apa betul dari Bengkulu ada permintaan kepada? Since the communication international organization made their commitment to assist Indonesia, then we welcome the contribution from international organization from friendly countries. And as you know that the assistance is now underway, we got a report that C-130s from Australia had landed in Jakarta, and it will be transferred soon to Banda Aceh. And I am also informed that the assistance from Singapore, Japan, and other countries are also underway. And actually, we welcome all the contribution and participation from friendly nation and international organizations. And of course, problem sometimes is again ground transportations and the delivery of the equipment to the to Aceh and other places. National organizations have a lot of help in organizing and delivering aid on the ground. Are you intent at this point in keeping this an Indonesian operation here, or are you willing? Yes, basically, in principle, Indonesia is welcoming the assistance and contribution from international community, including the United Nations. And of course, I have appointed Minister. Saya kira saya minta yang ada di depan terus-menerus berkomunikasi dengan masyarakat luas, dan saya melalui saudara semua pada kesempatan yang baik ini menghimbau kepada saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Nanggur Aceh, Darussalam, dan di Sumatera Utara untuk tetap kalem, tidak panik, laksanakan langkah-langkah sesuai dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini untuk memberikan bantuan baik obat-obatan, makanan, pengelolaan pengungsi dan lain-lain, dan memang sesuai dengan apa yang diangkat oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, kemungkinan gempa susulan itu bisa saja terjadi. Ini untuk kewaspadaan. Tetapi saya mohon justru di sini para pejabat daerah teruslah berkomunikasi dengan mereka. Yang penting laksanakan langkah-langkah pencegahan sambil menenangkan mereka, sambil mengelola mereka untuk bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi sekarang ini. Saya kira terima kasih. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lihat situasi bulan-bulan